Selamat siang para pemirsa di rumah, Mama, Papa, rekan-rekan dari Lazuardi Kamila Global Compassionate School, juga wali murid yang berbahagia dan juga pemirsa di rumah. Perkenalkan, saya Teacher Damai dan juga rekan saya Teacher Satya yang insya Allah akan memandu acara kita pada siang hari ini dalam rangka webinar dengan tema About Compassionate About Love. Oke, ini sepertinya webinarnya ini menarik sekali ya, Teacher Betul Satya sekali, ya. karena kita juga menghadirkan narasumber-narasumber yang insya Allah Sangat berkompeten di sangat bidang hebat. ini. Iya, Iya. betul sekali. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama bersyukur terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa mengadakan webinar ini, join di webinar ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Betul sekali. Amin ya Allah, amin. Begitu. Salawat dan salam juga kami sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Betul sekali. Nah, Teacher Damai, kira-kira untuk hari ini kita punya dua narasumber ya, betul ya. Yang pertama ada Bapak Muhammad Hidayat Syahid, AMD OT SKM dan Magister Epidemiologi. Betul. Kemudian ada juga Ibu Riah Wiratingsih MS Laili. Oke, nah ini sepertinya beliau berdua sangat berkompeten ya. Betul sekali. Pada webinar yang akan kita selenggarakan di siang hari ini. Betul sekali. Di mana di masa pandemi ini tentunya masa yang tidak mudah yang dihadapi orang tua dan juga anak-anak. Tumbuh kembang anak-anak merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan sedini mungkin. Nah, disinilah peran orang tua serta peran satuan pendidikan, di mana di sini adalah sekolah dan juga kita sebagai guru sangat diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang Ananda. Nah, di webinar ini nanti teacher kita akan kupas tuntas ya. Betul, kita korek lebih dalam. Iya, dengan pakarnya tentunya ya. Kita akan menimba ilmu dari beliau berdua. Mungkin bisa kita sapa dulu ya, Teacher Damai ya, untuk pembicara kita. Assalamualaikum Bapak Sahid. Selamat siang Bapak Sahid. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Iya, nanti kita mohon izin untuk menimba ilmu untuk mendukung tumbuh kembang pada Ananda di masa pandemi ini. Terima kasih sekali karena sudah diundang di sini untuk berbagi dan saling sharing saja sih sebenarnya begitu ya. Iya. Ini Bapak Sahid ini langsung on air dari kediamannya ya, teacher, di luar kota ini sepertinya. Terima kasih sekali Bapak atas kesempatannya. Sama-sama Bu. Iya. Kemudian kami mohon izin juga untuk menyapa Mama Ria ya, Bunda Ria. Assalamualaikum Mama, selamat siang. Waalaikumsalam, Miss Damai, Miss Satya, selamat siang. Ini ada Mama Ria ini juga selaku mama dari wali murid dari siswa kita ya, Ananda Gandhi. Betul, dulu kakaknya sekali. juga. Ada. Dan juga ini sepertinya location-nya ini. Saya boleh saya di menebak library. Mama ini di mana? Sepertinya sedang di library ya Mama. Baik, nanti kami juga mohon izin Mama untuk menimba ilmu dari Mama selaku ini yang istilahnya kami maksudkan untuk memberikan ilmu dan juga tips-tipsnya pada kami untuk mendukung perkembangan anak di masa pandemi. Pada sesi pertama ini kami persilahkan untuk pembicara pertama kita, Bapak Sahid. Monggo Bapak, kami persilahkan. Baik ya, terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya mohon izin share screen dulu ya, Bu ya. Ya baik, apakah sudah terlihat screen-nya? Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Lazuardi Kamila ya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman dan sharing-sharing saja sih begitu ya. Dan ini adalah satu kesempatan yang sangat berbahagia bagi saya karena dulu saya merupakan keluarga besar dari Lazuardi sebenarnya begitu. Dan ketika saya diminta untuk berbagi lagi di Lazuardi, khususnya di Lazuardi Kamila, maka saya ini senang, kesempatan yang sangat luar biasa sekali gitu. Nah, oke, baik. Topik yang akan kita bahas pada siang hari ini itu adalah terkait dengan tumbuh kembang anak dari usia 0 tahun sampai dengan masuk ke prasekolah dasar begitu ya. Nah, ini adalah
konten poinnya yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep dasar tentang tumbuh kembang anak, kemudian developmental stages, anak 0 tahun sampai dengan prasekolah dasar. Dan karena saya background-nya adalah occupational therapist, jadi saya ingin membahas mengenai pentingnya sistem sensoris pada proses tumbuh kembang anak. Dan tentunya di sini saya garis bawahi, saya highlight sebuah proses begitu ya, bahwa tumbuh kembang itu adalah sebuah proses, dan proses itu menjadi satu hal yang harus kita cermati bersama, umumnya terkait dengan anak-anak kita yang sedang bertumbuh dan terus berkembang begitu. Dan saya rasa proses juga menjadi titik berat dari sistem pendidikan di zaman sekarang ini begitu ya, tidak lagi bermuara berorientasi pada hasil semata begitu. Proses lebih penting dibandingkan dengan hasilnya begitu. Oke, bukan berarti hasil juga tidak penting. Hasil juga menjadi sesuatu hal yang perlu kita perhatikan juga. Oke, baik. Itu sebenarnya saya ingin mengajak partisipan, para audiens sekalian, untuk ikut berpartisipasi ya di dalam ini. Sebenarnya bisa masuk ke dalam linknya ini atau bisa scan barcode-nya begitu. Lalu di situ nanti ada pertanyaan sederhana terkait dengan perilaku dan tumbuh kembang anak begitu ya. Ketika kita berbicara tentang anak-anak, maka akan sangat terkait dengan tumbuh kembang. Tetapi saya ingin membahas bahwa kadangkala kata tumbuh kembang itu dianggap menjadi satu kata begitu. Padahal sebenarnya tumbuh kembang itu terdiri dari dua kata dan dua aspek yang harus kita perhatikan terkait dengan anak-anak kita. Yang pertama adalah tumbuh, kemudian yang kedua adalah kembang. Ini adalah dua aspek yang berbeda. Oke, baik. Ya, kalau sudah, sekarang saya ingin lebih ngerjain lagi gitu ya, bikin repot dari ibu-ibu sekalian. Nah, saya minta kertasnya di atas, diangkat di atas kepala, ya, di atas kepala persis begitu. Nah, kemudian sekarang coba tuliskan lagi namanya begitu. Kalau tidak namanya boleh dengan Oke, baik. Jika sudah, saya ingin komentarnya begitu. Apa yang dirasakan ketika menulis dengan membuka mata dan dibandingkan dengan menulis dengan menutup mata saja? Ya. Ya. Kalau sudah selesai, mungkin ada saya minta pendapatnya, Ibu. Coba bagaimana proses yang terjadi, apa yang dirasakan ketika menulis dengan posisi yang biasa saja, matanya terbuka begitu ya, dan posisinya juga biasa. Kemudian matanya ditutup dan menulis di atas kepala tadi. Silakan. Oh iya, baik Pak Syahid. Kalau menurut saya dengan mata terbuka pastinya lebih mudah ya. Oke, lebih mudah. Oke, Ya, baik. karena Ya. kan kita bisa melihat medianya juga, kemudian kita bisa mengira-ira antara jarak dan lain sebagainya. Ya. Kalau untuk mata tertutup sebenarnya lebih seperti was-was ya, Pak Oke, Syahid ya. oke. Nanti kira-kira
tulisannya Ya. ketumpuk atau enggak, kemudian naik turun atau tidak, seperti itu. Tapi hasilnya masih bisa kebaca nggak, Bu, ketika tutup mata tadi? Masih bisa. Masih bisa ya, masih cukup. Saya yakin masih cukup rapi begitu ya kan? Iya, betul Ya, sekali. oke. Baik. Bagaimana dengan yang di atas kepala tadi? Nah, ini sudah berantakan sekali, Pak. Sudah berantakan Sudah sekali tidak ya. berbentuk nih. bentuknya. Oke. Nah, saya ingin bahas itu. Jadi, kenapa Ibu itu masih bisa menulis dengan hasil yang bisa dibaca dengan jelas dan masih cukup rapi dengan tanpa melibatkan visualnya gitu? Karena Ibu itu punya kemampuan proses gitu. Jadi kemampuan proses adalah kemampuan koordinasi bukan buku kita, melakukan gerakan-gerakan, melakukan aktivitas tanpa perlu melibatkan visual secara intensif. Kalau misalnya tadi kita mungkin sebagai ibu yang intinya, gitu. Kemudian berikutnya mungkin kita punya selalu punya aktivitas, tapi koordinasi juga sangat ada proses gitu. Dan mungkin yang ini adalah kalau ibu perhatikan pemain ini adalah pemain ini adalah pemain yang melakukan pertanyaan aktif gitu. Yang bolanya dari belakang, jadi itu sebenarnya emosional lawannya gitu. Proses ini gitu. Itu kan kemampuan proses dan kemampuan proses sebenarnya sangat menggunakan bekerja di bagi manusia gitu ya. Karena saya belajar tentang ada manusia. Jadi dari proses itu sangat bisa diperhatikan apa proses kembangnya yang terjadi dengan kerja yang kita gitu. Nanti kalau kita perhatikan kerjaan sulit untuk belajar baca tulisan dari itu yang ada adalah hukum dari hukum dari hukum dari sekolah juga soal hukum yang gitu ya. Tapi itu orang yang jadi orang yang punya orang yang berdekatan gitu. Kasihan saya nanti. Sedangkan ada hal yang bolong yang sendiri akan untuk maksimal perkembangannya gitu ya. Nah, dalam prosesnya untuk sama sekali dan perlu saya bilang lagi. Saya akan menceritakan musik yang di sisi yang bukunya ya. Dan ini mulai dari sebuah proses dan melibatkan seterusnya. Karena anak ini belajar melalui lingkungan yang dalam prosesnya secara sentuhan gitu. Dan orang yang sentuh yang berdampak pada proses emosionalnya yang seperti yang gitu. Ya, nah, kemudian nanti ada beberapa personal stage yang itu sudah mulai mengenal simbol-simbol kalau di ayat sekali itu sudah mulai komunikasi gitu. Ya, kemudian berikutnya adalah personal stage. Ya, sudah mulai bisa proses pendidikan gitu. Kalau itu sudah akan menjadi karena material error, oh itu yang gitu. Kalau kita proses lagi sampai memperkuat gitu. Nah, kalau kita mengerti ini kita jadi ada lagi cukup ada lagi gitu. Ya, kan proses lagi. Nah, kalau ini kalau kita pahami, gitu. Jangan ini akan yang akan proses lagi. Akhirnya kembali jadi adaptasi gitu. Ya, kemudian di hasil personal stage. Ya, jadi hasil dari pada arts of skill gitu. Sebenarnya kita bisa belajar mengenai komunikasi sebagai hasil dari gitu ya. Nah, ini artinya kita sebenarnya kerja sudah berjalan lagi dengan saja dan namanya tidak naik saja dan kita semuanya ya yang sampai ada inputnya semua sama kita ditangkap kemudian nanti ada proses kita kemudian nanti ada respon yang menjadi expression ya sampai di sini aja karena kalau pada masa kajian kita sedang menjadi kooperatif sehingga kan terjadi mendapatkan maka respon dari situasi kalau ada buktikan kalian dari yang menanggung budaya tapi dari budaya itu yang ya yang mungkin mau kooperatif itu yang dibuktikan sebagai proses dan ini proses juga tidak berbeda kalau punya kemampuan sedikit lebih saya lebih kita kasih orang mana gitu karena di info lagi ya ada kita itu kita harus ya yang itu melakukan sesuatu walaupun ada yang tidak itu proses dari itu yang harus saya gitu punya posisi itu tinggi atas ya saya tidak dijadikan dari kalau yang terjadi yang itu yang itu ya kan saya dari ya dan ini nanti ada kesempatan dari buku dan saya mungkin bisa hanya dari orang tidak bisa orang tidak bisa kemudian orang itu dari mana gitu ya padahal ya harus kami sama sekali ya satu sebenarnya itu kan maka ada semua itu ada semua language tapi kalau itu adalah semua yang dilakukan dan yang kita makan seperti itu itu pun tidak ada kalau itu dari yang lain lebih dari sendiri apa ibunya bukan yang tidak bisa dari ya itu bisa tidak ya bukan ini saya tidak mau kalau bisa tidak jadi apa pun bisa tidak jadi jadi tidak punya tapi kan beda saya dengan yang itu saya beda saya sama dengan yang itu itu bedanya kan bisa sendiri kata sendiri ya kalau saya melihat saya hanya saya bilang tadi ya saya mau benar-benar saya bilang maka saya tidak yang mana yang aku saja gitu ya jadi karena aku ya semua ini saya semua orang ini akan jadi baik semua dia language kan yang dia yang mau saya dengan yang mau aku gitu ya gitu kan kemudian saya dengan cara hobi sesuatu itu proses yang hobi gitu ya saya kalau bilang jadi hobi gitu kan hobi ini itu sebenarnya ya semua itu proses yang saya bilang itu macam ini uji kasih gitu nah oke nah aku ya saya ibu jadi ya jadi lagi aku saya buat aku maksudnya untuk yang ini biasanya adalah hasil uji ya saya juga proses ya mungkin hanya proses dari Indonesia saya melihat itu yang hasilnya sedangkan cara dilakukan oleh edukasi sebabnya yang mungkin jelas maka itu seperti nanti kita dibuat gitu ya kita kalau jadi itu mungkin kita kita saya harus membuka ada apapun yang sedikit ada kurang jangan hanya sedikit jadi harus yang konsep ya nah lalu konsep di sini ini kalau yang belum berhubungan ya tapi saya tidak juga aku yang hubungan ya dan saya tidak yang satu ya dan ya kita sudah kalau memang dikatakan ada konsep ini ya nah jadi anak anak itu pasti ada konsep ini tapi sebelum kalau saya tidak saya ada ini kalau yang penting saya tapi saya belum bisa dan lagi ini kami pengen membantu kaum anak yang sedang mengalami dari perilaku itu tapi di sini ada masalah di proses jadi jangan kita secara juga ya boleh yang dilakukan dengan sekarang itu secara kita sekali yang berlaku dalam dan jangan menunggu udah lakukan tapi kalau saya tidak orang itu saya yang tapi ya semua ini saya berlaku dari akhir nah prinsipnya adalah sebenarnya semakin kita mengulang maka sih maka kita semakin itu biasanya karena ada risiko yang tadi kemudian saya juga semakin tahu ya dan salah satunya adalah kalau sekarang ini saya coba untuk menyebutkan hasil saya kalau kemudian aku ya saya kalau jangan dulu saya di sini untuk menyebutkan aku ini siapa dari kali pertama saya pakai sekarang ya saya harus benar benar ya itu selalu ini tidak saya karena yang tadi ya nah terus kalau kita mau menggunakan satu maka semakin sini maka semakin muat dan itu kalau yang ini menggunakan cara ini kalau ya semakin saya sini coba turun aku ini yang mesti untuk maka kita semakin ya itu dan ini adalah satu proses yang kita informasi karena ini pada saat hasil bantu itu melalui proses kajian kemudian dari kawan musik seperti itu saya berikan sama sekali ya dan ya untuk ini sebenarnya kita harus mulai dari sini kenapa dari mana kita berikan cerita tadi dari sini apa prosesnya kenapa dan nanti akan ada di mana proses yang kami hari dan lagi kalau bukan pada hasil sama tapi lebih harus bisa proses terjadi dan ini saya akan bahwa sekarang kita itu melalui yang biasa kemudian jadi dan
kembang itu merupakan masa yang penting, kita harus kawal bersama sebagai orang tua, sebagai guru, lagi-lagi begitu ya, yang sangat akan bertanggung jawab mengawal ini. Kemudian anak itu perlu mendapatkan stimulasi dan fasilitasi yang tepat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau masih banyak kurangnya karena keterbatasan waktu juga. Mungkin barangkali ada lagi saya diberikan kesempatan untuk berbagi, sangat dengan senang hati begitu ya. Ya baik, begitu kira-kira Bu Satya dan Bu Damai. Kembali waktunya saya kembalikan ke Ibu. Silakan.